Hello what's up Jengis. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota New Calya facelift kedua tahun 2022. Iya. Sekarang di mana zaman tuh LMPV makin dan semakin mahal aja, di mana Avanza aja tuh ditembus 300 juta rupiah. Sepertinya LCGC 7-seater seperti ini akan jadi makin laku karena di Indonesia banyak orang-orang yang ingin bawa keluarga dengan budget yang cukup terbatas. Apalagi kali ini pun sekarang udah ada beberapa perubahannya. Penasaran? Dan perubahannya nggak hanya meliputi kosmetik eksterior aja, tapi di interior juga ada yang diubah pula. So kayak apa sih Calya termahal yang baru saja direvisi oleh Toyota? Yuk kita kupas luar dalam. Start your engine. Eksterior walaupun mini mubah namun tetap terlihat jauh lebih modern berkat aplikasi shark fin antena, pelek berdesain baru, serta grill depan yang kini tampil lebih agresif. Nah tuh guys, Toyota New Calya facelift kedua tahun 2022. Iya, mungkin mobil ini walaupun konon katanya adalah sebuah facelift, bagi kami sih mungkin lebih cocok dibilang sebagai minor change atau improvement gitu ya. Karena perubahannya di eksterior dan interior itu cukup ringan, hanya sebagai ya refreshment aja lah supaya nggak terlalu ketinggalan zaman di tahun 2022 ini, dimana LMPV kan sekarang lagi jor-joran banget gitu ya. Termasuk LMPV kan sekarang harganya udah mulai mahal-mahal banget. Avanza dan kawan-kawan tuh flagshipnya udah tembus 300 juta rupiah. Jadi ini sekarang tuh tiba-tiba jadi proposisi yang lumayan oke, karena harga termahal dari mobil ini aja itu masih ada di kisaran 180-an juta. Jadi masih oke lah ya. Bedanya itu 100 juta dengan Avanza yang tipe teratas. Nah, ubahannya ada apa aja? Pertama-tama kita bahas dari segi eksterior dulu dari belakang seperti biasa. Namun sebelum itu, tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Andi dari Plaza Toyota Green Garden yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Toyota New Calya facelift kedua ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk tanya-tanya, SPK, test drive, pengen main-main ke dealer dan lain-lainnya dengan pelayanan prima, langsung aja kontak Mas Andi di Instagram sebelah sini atau kontak langsung di bagian bawah sini. Mau call boleh, mau WA pun boleh untuk tanya-tanya mengenai Toyota terbaru yang mungkin kalian tertarik ke depannya gitu ya. Di eksteriornya sebenarnya di improvement ini perubahannya hanya ada di 3 titik aja. Apa aja? Nah, kita bahas dari belakang dulu. Dari atas langsung kelihatan ubahan yang pertama. Ya, antenanya sekarang udah nggak pakai short pole lagi, dia sudah pakai shark fin antena seperti ini, sewarna body yang membuatnya tampil lebih modis lah gitu ya, lebih modern tahun 2022. Dia ada desain seperti integrated roof spoiler, walaupun tidak ada spoiler extensionnya seperti ini, ada kecerutan kaca, belum ada defogger, wajar di kelasnya, dan wiper sudah rapi. Nah, di bagian buritannya ini bisa dibilang nggak ada bedanya. Iya, jadi semenjak dia masuk facelift yang pertama, kan dia sudah mendapat perbedaan berupa ini ya. Jadi garnish bagasinya ini yang tadinya cuma segini nih, segaris plat nomor, sekarang dia melebar sampai ke bagian taillight sebelah sini. Jadi terlihat lebih lebar, mobilnya nggak terlalu cungkring. Dan ini pun finishingnya dia pakai dark chrome. Jadi oke lah, bagus, kontras dengan badgingnya di sini yang memang berwarna chrome biasa. Lagi-lagi terlihat makin sporty. Badging pun sama, Astra Toyota, karena memang ini kan masih masuk ke kelas LCGC gitu ya. Jadi masih ada badging yang lokalnya. Calya, dan kebetulan ini adalah tipe G. Calya sendiri di Indonesia ditawarkan dengan 2 tipe sekarang, ada tipe E dan tipe G. Untuk yang Matic hanya ada di tipe G. Di tipe E itu ada
yang E standar itu yang masih benar-benar base spec banget, yang peleknya masih kaleng. Ada E manual, kemudian ada G manual dan G matic seperti yang ini. Di bawah bumper juga sama, tidak ada bedanya, dia full body color sampai bagian bawah, tapi dia ada desain seperti diffuser di bagian bawah sini yang membuatnya tampil agak gondrong, jadi udah oke lah. Termasuk untuk safety, dia pun udah ada 2 titik parking sensor yang tidak sewarna body, jadi masih plastik hitam kayak gini aja. Dan udah ada kamera mundur di bagian belakang sininya, yang konon ini pun bonus dealer ya, jadi kayak seperti ini, tapi ya oke lah. Kemudian taillights-nya juga tidak ada perbedaan, jadi dia modelnya vampire back design kayak gini, kayak taring vampir gitu ya. Dan sudah ada taillight extension ke bagian tengah sini, walaupun ini ada yang annoying. Kemudian taillight pun masih full bohlam, agak disayangkan untuk mobil tahun 2022, harusnya ini udah bisa dibikin at least LED gitu kan. Lampu senja, lampu rem di bagian sini, lampu sein, lampu mundur, masih bohlam semua. Salah satu aspek yang gue suka dari Calya dan Sigra pun masih dipertahankan di sini, yaitu body style yang berbentuk seperti Agya long wheelbase, alias seperti station wagon gitu ya, karena dia rendah, tidak tinggi seperti Avanza, tapi dia panjang karena kan dia harus mengakomodir 3 baris. Makanya di sini tuh di bagian bodi sini itu harus bisa nampung 1 orang lagi. Door handle-nya pun grip type, dia masih polos biasa dan belum ada smart keyless entry. Jadi masuk keluarnya harus pakai kunci dipencet di remote seperti biasa. Ke bawah sama, walaupun ini tipe yang paling atas, dia tidak ada side skirt, tidak ada side body molding, polos minimalis seperti ini aja. Kemudian ke depan, spion sama sewarna body, dia pun sudah electric retract, electric adjustment, dan ada lampu seinnya di bagian sebelah sininya. Kemudian di bagian fendernya ada badge dual VVT-i, sesimpel itu. Dan tentunya kita masuk ke bagian yang paling banget bisa dinotis bahwa ini adalah Calya facelift kedua alias Calya Improvement 2022, yaitu bagian kaki-kakinya. Iya, karena peleknya ini memang sudah baru, walaupun menurut gua agak disayangkan perubahan peleknya itu nggak yang terlalu signifikan banget gitu ya. Maksudnya sebelumnya kan sama two-tone polish multi-spoke kayak gini model kipas. Sekarang setelah di-improve, modelnya ya mirip-mirip two-tone polish model kipas kayak gini gitu. Mungkin kalau desainnya lebih beda jauh, misalnya jadi 5-spoke atau gimana, mungkin jadi lebih kelihatan lagi bedanya. Tapi at least peleknya pun sudah beda. Tapi ukurannya masih sama persis, dia masih pakai ring 14 inci ya. Menurut gua di zaman 2022 14 inci itu a tad too small. Iya, harusnya sekarang minimal tuh udah harus 15 inci gitu ya. Tapi ya well, imbasnya sih comfortnya jadi ditingkatkan karena kan bannya bisa pakai yang lebih tebal. Dan ini pun pakai ban Bridgestone Ecopia dengan ukuran 17565 R14. Pengereman depan cakram, belakang tromol ya well masih normal banget di kelasnya, tapi safety-nya memang ya so-so aja sih. Jadi ya baru ada ABS gitu ya, cukup standar dual airbag gitu ya, yang nothing too fancy. Dan akhirnya sampailah kita untuk membahas bagian yang gua paling demen dari si Calya Improvement 2022, yaitu bagian fascia depannya. Namun untuk mata-mata yang bukan petrolhead mungkin mereka akan kesulitan untuk membedakan kalau ini adalah Calya yang baru gitu ya, karena ubahannya hanya ada di bagian grill sebelah sini aja, dan bukan grill secara keseluruhan gitu ya, karena bagian atas ini dia masih sama, ada kayak aksen krom membentang seperti sayap kayak gini dengan logo khas dengan Calya di tengah yang kelihatan kayak ayam geprek gitu ya. Tapi ya well, grillnya pun sama, logonya masih warna chrome, grill atas ini jadi dark chrome senada dengan garnish di belakang. Namun bagian air dam tengahnya ini yang berubah. Iya, kalau sebelumnya dia tuh garis-garis horizontal berwarna plastik hitam yang membuatnya terlihat murah, sekarang dia modelnya tuh kayak pin grill ala honeycomb dan ada kotak-kotaknya kayak gini. Kalau dilihat memang kalau orang banyak komen tuh ini mirip kayak ala-ala Veloz gitu ya. Tapi kalau gue lihat sih ini ala-ala mobil kekinian aja, karena kayak Mercy gitu ya, sampai Glory itu semua grillnya sekarang kayak gini model kotak-kotak. Oke lah, jadi lebih ganteng mobilnya. Dan yang gue suka detailnya, ini tuh finishingnya tidak pakai doff atau plastik hitam yang scratchy gitu. Ini piano black. Iya, grill sini piano black, jadi terkesan lebih ekspensif. Begitu juga di bagian panel bawah sini gitu ya. Namun di bagian bawahnya tidak ada yang diubah. Bumper pun masih serupa karena ada aksen besar di sini untuk fog lamp housing yang terlihat seperti lesung pipi gitu ya, yang naik langsung ke bagian atas sini gitu. Ini pun warna hitam, namun karena bodi hitam jadi agak nyaru. Sisanya di bagian sini masih ada desain yang ala-ala splitter, sama banget seperti Calya facelift yang pertama. Perlampuan ini pun serupa, di bawah masih fog lamp multi reflektor halogen kayak biasa kayak gini, dan di atas untungnya semenjak yang facelift pertama
dia kan sudah diimprove dengan menggunakan LED, walaupun dia LED multi reflektor, tapi oke lah. Lampu senja dia masih bohlam di bagian dalam sini, low beam dan high beam dia ada di dua klaster LED multi reflektor di bagian tengah sini, dan di bagian bawahnya lampu sein yang nge-highlight di bagian bawah sininya. Seperti itu aja. Dan kalau kita lihat ke bagian tengah sini, ya memang dia pun tentunya belum ada apa-apa, belum ada stereo kamera ataupun sensor, karena kan itu ngarep banget gitu ya. Jadi memang Calya Improvement ini belum disematkan dengan teknologi safety terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Safety Sense. Mungkin nanti di next generation-nya, mungkin kita bisa bermimpi gitu ya, Calya akan punya teknologi canggih seperti itu. Tapi untuk sekarang, walaupun dia Calya yang terbaru, dia masih hanya memiliki sistem teknologi safety yang cukup standar. Seperti contohnya dual airbag di bagian dalam, ABS gitu ya, rem cakram hanya di depan. Seperti itu aja, standar LCGC stuff gitu. Makanya, kita sih menyarankan banget untuk bagi kalian yang contohnya mengambil mobil seperti ini gitu, untuk mengconsider mengasuransikan mobil kalian. Kenapa? Karena lampu LED gini-gini kan kalau harus ganti sendiri pastinya mahal gitu kan. Jadi harus banget kalian consider. Dan kalau ngomongin soal asuransi, kenapa kalian check out asuransi yang gue pakai di mobil gue sendiri, yaitu asuransi Raksa. Silahkan check out website di bagian bawah sini, www.raksaonline.com. Kenapa gue pilih Raksa? Karena gue selama ini ketika pakai Renault Captur yang mobilnya notabene cukup jarang, itu aja servisnya sangat luar biasa. Kemudian ada hotline 24 jam yang kalian bisa akses juga. Silahkan akses hotline-nya di sebelah sini untuk tanya-tanya pun boleh gitu ya. Dan semuanya prosesnya itu serba mudah karena sudah serba digital. Mulai dari proses pendaftaran sampai klaim, semua sudah serba digital. Termasuk bengkel rekanan dari Raksa pun semuanya tidak ada yang kaleng-kaleng. Jadi repairnya bisa dilakukan dengan sangat baik dengan standar OEM yang menurut gua cakep banget. Jadi bisa banget kalian percaya. Kalau kalian tertarik, langsung aja akses yang gue bilang website di bagian bawah sini gitu ya, dimana kalian bisa langsung menghitung premi untuk mobil kalian. Preminya pun oke banget. Termasuk misalnya kalian pengen mendaftarkan mobil atau kendaraan kalian, silahkan juga check out kode promo kita yang satu ini, yaitu Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts, yang bisa kalian gunakan untuk mendapat benefit-benefit yang pasti kalian nggak mau ketinggalan. Seperti itu. Jadi untuk urusan asuransi, kita dari Luck Nuts mempercayakan asuransi dari Raksa. Silakan kalian buktikan sendiri. Oke, thank you Raksa. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk bahas interior, karena perubahan dari Calya Improvement ini tidak hanya di eksterior, tapi ada juga di interiornya. Let's go. Interior walaupun juga minim ubah, namun tetap terasa lebih premium berkat aplikasi warna baru di dashboard, jok, serta headliner, dan head unit baru yang lengkap dengan Toyota T-Link. Nah, tau guys, pas kalau masuk kalian sebut dengan pintu yang beratnya sama aja kayak Calya pas pertama kali keluar gitu ya. Jadi terasa lumayan enteng, dan memang pas kalian tutup pintunya itu ada kayak suara breng gitu. Kayak gitu. Tapi ya oke lah, di kelasnya cukup normal. Nah, dan pas kalian masuk, kalian sambut dengan ini, ada karpet yang ada emboss Calyanya. Ini cukup stylish ya, kita cukup terkesan gitu. Termasuk di bagian bawah sini pun ada apar, ya, jadi yang disematkan di bagian kaki sebelah passenger di sini. Oke, begini juga guys interior dari si Toyota Calya facelift kedua alias Improvement 2022 tahun 2022. Jadi ngulang-ngulang gitu kan. Sebelum kita bahas interior desain dan bedanya apa dengan yang sebelumnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, dan bakal kalian support kami dengan klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknats Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_J untuk update terbaru otomotif di Indonesia. Oke, seperti biasa pertama-tama kenal dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi untuk tipe teratas pun dia belum keyless. Iya, jadi masih kunci batang aja seperti ini, yang sebenarnya tuh agak disayangkan. Kenapa? Karena artinya dia kalah dengan Agya. Ya, karena Agya tipe teratas itu sudah push button start dan push buttonnya sudah GR. Jadi seperti ini. Nah, ini pun kuncinya at least dia cukup oke gitu ya. Ada logo Toyota di sini, dan di baliknya ada dua buah tombol lock dan unlock. Udah sesimpel itu aja. Dan tentunya sekarang kita pengen denger suara mesinnya kayak apa sih gitu kan, ada bedanya apa enggak gitu ya. So foot on the brake, kita coba start up dulu. Nah,
Nah, Auto Jackies, bicara soal perpacu mesin dari si New Calya Facelift 2022 ini masih tetap mempertahankan unit 3 NRVE 1200cc inline 4 DWC dengan dual VVT-i, tenaganya 87 HP dan torsi 108 Nm yang dimate ke transmisi 4-speed otomatis berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 15 detik. Ya gimana ya, mesin Agya ditaruh model begede pasti akan pelan. Tapi konsumsi BBM masih cukup oke. Kombinasi bisa dapat 1:13,5. Oke banget buat harian dan buat usaha. Oke, lanjut bahas interior dari si Calya Improvement. Dan dari atas ini sampai bagian door trim pun ini masih full hard plastik semua. Tidak ada soft touch material sama sekali yang menurutku masih cukup normal di kelasnya. So, bedanya apa sih dengan yang sebelumnya gitu ya? Sebenarnya di sini perbedaannya itu bisa disimpulkan dengan 3 hal. Iya, pertama-tama dari warnanya. Warna di dashboard ini walaupun masih terlihat lumayan mirip dengan yang lama, hitam dengan kombinasi coklat gitu ya. Tapi aksen coklatnya ini sekarang sudah berbeda. Iya, jadi dia coklat tuh, kalau yang lama kan kayak coklat kopi, coklat tanah gitu ya, lebih coklat yang ke arah agak kuning, agak hijau gitu. Nah sekarang dia coklatnya tuh lebih ke arah kayak coklat agak kemerahan, jadi agak kayak burgundy brown gitu. Kesannya jadi lebih elegan. Memang di bagian head unitnya ini sekarang untungnya sudah menggunakan head unit yang baru. Iya, boleh masuk Lex. Kita cek head unitnya dulu, ditutup pintunya biar nggak membayang. Nah, head unit ini sekarang sudah ada T-Link. Iya, jadi jauh lebih canggih dibandingkan head unit yang sebelumnya. Walaupun secara interface ini sebenarnya mirip-mirip aja. Jadi pas kalian nyalain mobil, ini pun ada kayak pengingat ganjil genap, kemudian sini tanggal, jam, ada yang now playing media, dan di bawahnya pun ada menu untuk T-Link yang gue bilang karena dia udah ada T-Link, ada USB, radio, dan Bluetooth. Sini ada menu untuk Bluetooth teleponnya juga, jadi udah oke, bisa Bluetooth teleponi gitu ya. Sebenarnya udah lebih dari cukup buat nemenin hari-hari kalian. Konsol tengah sini dia tetap berwarna kayak silver tua gini. Ada card holder di bagian sini buat e-tol jadi berguna, dan untuk climate controlnya dia pun masih sederhana banget. Ada untuk fan speed di bagian kanan sampai 4, ada untuk temperature di bagian kiri yang masih belum ada heaternya, dan di bawah pun ada slider untuk air circulation-nya, nutup atau buka kayak gini. Ini masih mobil 90-an banget gitu ya. Jadi ya oke lah. Di bagian kanannya transmission ini otomatis gitu ya, dan ya masih sama aja kayak yang sebelumnya. Seperti ini ada D4, 3, 2 seperti itu. Karena transmisinya pun masih 4-speed otomatis biasa. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian yang agak bawah dikit. Ini ada open storage yang menurut gue ideal banget buat naruh handphone. Ini enak banget. Jadi handphone tuh bener-bener always on standby di sini gitu ya. Langsung ready to be used kalau kalian misalnya contohnya pakai mobil ini untuk taksi online dan sejenisnya. Kemudian ini pun di bawahnya ada lagi-lagi open storage di bagian sini, dan ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai untuk men-charge device kalian. Oke. Dan di sini pun samping ada hal menarik, ntar gue jelasin kenapanya. Dia pun model dashboard itu floating dash. Iya, jadi menciptakan kesan interior yang lebih lega, sehingga kalau kalian pengen pindah jok kanan kiri itu nggak perlu keluar mobil. Dan yang gue suka, ini pun cukup unik karena joknya itu modelnya tuh kayak semi bench seat. Iya, jadi dari kanan ke kiri itu nyambung. Di bagian tengah sini tuh ada armrest yang ada paddingnya juga gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen bawa bocah gitu duduk di tengah sini, walaupun nggak recommended karena nggak ada seat beltnya gitu ya, kalau kepepet itu bisa. Karena bagian tengah sini itu tetap dilapis dengan bahan fabric, dan ini pun empuk juga. Jadi oke lah, ini kalian bisa kayak lihat diangkat gini ya untuk kayak menarik bagian ini ya. Dan ini pun bisa kalian turunin yang gue bilang untuk menjadi armrest. Jadi kalau dikasih armrest kayak gini, posisi mobilnya jadi jauh lebih relax. Joknya pun walaupun secara bentuk masih sama kayak yang sebelum, jadi model pocong, tapi secara finishing kayak gue bilang dia berbeda. Coklatnya tuh lebih coklat agak marun gitu ya, agak kehijauan gitu, dengan aksen garis-garis gold di tengahnya yang menciptakan efek yang lebih premium. Ini senada dengan warna yang di bagian dashboard sini. Dan yang gue suka lagi, ini masih tetap dipertahankan. Ini adalah salah satu aspek unik dari Calya Sigra, yaitu rem tangannya model kayak rem tangan mobil-mobil Amerika. Ya, jadi kayak ini lucu banget ini, beneran kayak lucu gitu ya. Ini kayak shift knob mobil matic kayak gini, bentuknya sama gitu kan. Jadi cukup unik. Nah, pengaturan joknya memang masih manual, tapi udah bisa sliding, udah bisa reclining. Walaupun memang dia belum ada seat height adjuster, jadi posisi mengemudinya ya begini aja. Walaupun menurut gua sih agak tinggi, tapi ya pasti disukai oleh orang. Setirnya sama, dia belum ada adjustment apa-apa, dia nggak ada teleskopik dan nggak ada tilt juga. Jadi fix aja seperti ini, seperti mobil 90-an. Setirnya pun dia
Poliuretan, tidak kulit, dan dia sudah ada aksen silver di bagian kanan dan kirinya. Klaksonnya suara seperti ini. Ya standar aja sih. Dan di bagian kiri itu ada tombol untuk audio steering switch dari seek track, volume, dan mode. Nah, kemudian di bagian speedometernya ini juga masih mirip sama lah seperti yang sebelumnya. Dia warnanya amber. Di bagian kiri ada tachometer, di tengah speedometer sampai 200, agak ngarep, dan di kanan ada MID kecil yang masih model kalkulator. Ini pun kalau kalian cycle tuh ada trip A, trip B, average kilometer per liter, dan balik lagi ke sisa range, dan bisa nyalain dan matiin eco indikator seperti itu. Kanannya ada open storage yang kelihatan kayak lubang AC sebenarnya gitu. Ini tuh matching sama lubang AC di bagian sini, tapi karena lubang AC di bagian keluar tuh bulat, dia jadi open storage aja. Di bawah, control untuk mirror yang kayak gue bilang udah electric retract dan sudah electric adjustment. Dan di bawahnya lagi ada open storage buat kalian naruh-naruh karcis atau sejenisnya. Door trim, nah ini sama, jadi full hard plastik semua dari atas. Tapi yang gue suka dia permainan aksennya tuh nyampe ke door trim. Jadi door trimnya tidak terkesan murahan. Dari bagian door handle itu warna chrome, terus tempat kali armrest itu warnanya silver dengan dashboard. Udah power window di keempat jendela juga. Dan di bawahnya, di door pocketnya itu ada aksen warna coklat baru yang senadan yang di dashboard pula. Itu pun ada 2 buah cup holder dan door pocket di bagian belakangnya. Udah cukup oke lah, praktikalitasnya juara. Ke atas, kaca belum ada day night view ya, jadi masih standar seperti ini aja. Dan ada dome light yang ini serupa dengan Avanza generasi pertama. Iya, jadi ini waktu diganti sebenarnya gitu ya, Toyota. Ganti ini please. Masuk ada 2 buah sun visor yang dua-duanya ada kacanya walaupun belum ada penutup ataupun lampunya. Nah, dan ke atas kalian pasti langsung nyadar perubahan yang kedua dari mobil ini. Atau yang ketiga ya, karena kan tadi udah warna, kemudian udah head unit, ini yang ketiga, yaitu headliner. Headlinernya sekarang jadi full black. Iya, tadinya kan dia bawahnya hitam, tapi headlinernya atasnya tuh warna kayak grey gitu kan. Nah sekarang dia warnanya tuh hitam sampai atas, jadi gue sih suka ya, bagus gitu, kesannya kayak lebih menyatu, dan mobilnya pun jadi terasa lebih premium sekaligus lebih sporty. Walaupun ada drawbacksnya juga, ntar gue jelasin di bagian annoyingnya. Nah, Auto Jackix, masuk ke baris kedua, kalian sebut dengan pintu yang lebih enteng lagi dibanding yang pintu depannya gitu ya. Ini, well, ini enteng banget sih, kayak gitu. Tapi at least, ini tetap mendapat karpet dengan emboss kali ya di bagian sini. Jadi, karpetnya premium, kita cukup suka. Oke. Nah, begini aja rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Calya facelift kedua alias Improvement 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan sekitar 8 jarian. Iya, dengan posisi jok baris kedua dimentokin abis ke belakang gitu ya. Jadi masih lumayan lega lah, dan kaki pun masih bisa dikit-dikit dimolosin ke kolong jok. Jadi duduknya masih bisa selonjoran. Tapi faktanya, kan kalian gak akan mentokin jok ini ke paling belakang kecuali di belakang itu lagi kosong gitu ya. Kalau lagi ada orang pasti kan ini harus dimajuin segini gitu ya. Misalnya ini tersisa sekitar 5 jari. Lagi-lagi sebenarnya masih oke lah buat rata-rata orang Indonesia. Kemudian di sini pun kayak yang gue bilang, headliner baru membuat atapnya ini terkesan lebih kelam gitu ya. Termasuk ventilator ini plastiknya semua gitu ya. Ini juga jadi hitam gitu, jadi niat gitu ya, bener-bener bikin warna baru untuk nggak hanya headliner tapi sampai ke plastik-plastik yang ada di ventilator dan plastik yang ada di grab handle ketiga pintunya gitu ya. Jadi oke lah, gue appreciate keniatan tersebut. Nah, kemudian ini jok belakang pun sama kayak depan, jadi dapat aksen baru. Mungkin kelihatan di sini langsung kelihatan lebih jelas gitu ya, warnanya tuh kayak coklat yang lebih agak marunish kayak gini dengan aksen gold. Dan di baris kedua kalian dapat Isofix tethering point. Jadi kalau kalian pengen bawa child seat, keluarga muda gitu ya, bisa langsung colok di sini dengan sangat mudah. Dan kalian dapat 3 buah headrest di baris kedua. Nah, ini enak nih. Jadi kalau kalian ke bagian jok tengah, dia sama sekali nggak ada hump di bagian lantainya gitu ya. Humpnya tuh hampir nggak ada. Jadi kalian masih bisa napak kaki di bagian sini, sekaligus kepala dapat headrest yang proper. Karena ini posisi headrestnya tuh enak banget menurut gua. Pas banget di kepala dan mendapat view yang langsung ke bagian depan. Walaupun di bagian seatbelt tengah itu tetap ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Nah, untuk praktikalitas, ini juga kalian masih tergolong sangat baik di kelasnya karena udah dapat penyimpanan berupa 2 buah seat back pocket di bagian depan sini, dan juga di bagian door trimnya itu ada sesuatu yang terasa seperti mobil JDM banget, yaitu cup holder yang diletakkan langsung di bagian armrest depan sebelah sini. Iya, jadi kalau kalian misalnya lagi taruh tangan, itu tuh tangan tuh pas banget untuk ngegapai minuman, enak banget gitu ya, dibanding cup holdernya ditaruh di bawah.
Seperti itu. Walaupun nggak kayak yang depan yang dapat aksen warna coklat juga di pintunya, ini nggak ada. Jadi aksennya cuma silver satu seperti itu aja. Nah, ke tengah lagi, kalian pun tetap dikasih satu buah 12 volt socket di bagian tengah sini untuk nge-charge keperluan gadget di belakang kalian. Walaupun dia belum USB, jadi harus pakai adaptor lagi, tapi at least udah ada. It's alright. Dan sisanya di bagian atas ini hanya ada satu buah dome light. Kayak gini. Yang bentuknya pun masih sama kayak dome light yang Avanza generasi pertama, tapi ini udah diganti jadi warna hitam. Jadi kayak mengikuti lagi-lagi dengan warna headliner barunya yang sudah hitam. Niat loh sebenarnya gantinya gitu ya. Oke. Akses ke baris ketiga pun dibuat mudah karena udah ada sistem one touch tumble di bagian baris keduanya, khas dengan Toyota kebanyakan. One touch, maka dia udah bisa langsung dilipat ke depan seperti ini gitu ya. Dan di plastik-plastik pintu sini itu ada kayak ridges garis-garis gini yang membantu kalian naik ke baris ketiga supaya nggak kepleset. Jadi ya oke lah, nice touch. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Toyota New Calya tahun 2022. Ini jok udah gua agak majuin sedikit kayak yang tadi gua bilang, sehingga menyisakan ruang kaki untuk penumpang ketiga. Dan begini pun gue masih ada ruangan setengah jari lah. Iya, jadi bisa dibilang kaki gue udah mentok ke jok depannya. Seperti yang gue bilang dari awal, mobil ini tuh konsepnya mungkin lebih ke 5+2 gitu ya dibanding 7-seater. Karena di bagian belakang sini itu dia nggak lega-lega amat dibanding contohnya rivalnya seperti Renault Triber gitu ya. Triber tuh jauh lebih lega dibandingkan mobil ini. Tapi at least di bagian belakang sini kalian udah dapet 2 buah headrest yang bisa dinaikin pol sampai atas. Jadi nyender pun bisa enak gitu. Walaupun ini kan atapnya ke bawah agak sloping dikit gitu ya. Jadi untuk tinggi gue sih masih bisa. Walaupun rambut gue udah kayak sedikit-sedikit tentu. Tapi yang sedikit lebih tinggi dari 170 pasti udah mentok atap di bagian sebelah sininya. Kemudian yang gue suka lagi, joknya tuh nggak di courting. Iya, jadi dari bagian depan sampai bagian baris ketiga tetap dapat finishing baru kayak gini. Yang warna coklat dengan aksen goldnya. Jadi oke lah. Untuk amenities, cuman ada di bagian luar sini ada cup holder satu dan ada open storage satu yang sekaligus bisa juga jadi armrest kayak gini gitu ya. Sisanya udah cukup sederhana kayak gini aja. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Toyota New Calya 2022. Untuk bukanya ini masih mechanical latch, iya, jadi masih lumayan old school gitu ya. Nah, jadi ini posisi jok baris ketiga lagi dalam posisi naik seperti yang tadi gue dudukin dengan headrest naik. Tersisa ruangan kurang lebih sekitar 1,5 jengkal lah ya kalau kalian pengen bawa belanjaan doang atau kayak gym bag gitu ya atau golf bag yang kecil itu masih bisa. Tapi kalau bawa koper memang nggak masuk di sini. Tentunya kalau kalian pengen ruangan yang lebih besar, ini pun bisa di flip ke bagian depan ya, jadi 5-seater. Nah kayak gini. Kalau kayak gini dia memang ruangannya meningkat lumayan signifikan. Kalian bisa taruh barang-barang di bagian atas ini. Pengen taruh koper medium 2 gitu ya, masih bisa. Koper large pun bisa langsung kalian sorong ke bagian depan sana. Karena ini ya walaupun dia nggak flat, tapi kalau kalian dorong itu langsung naik ke belakang bangku jok baris keduanya. Tapi kalau kalian pengen ruangan yang flat dan lebih besar, tentunya ini pun ada strap dan ini joknya bisa ditumble ke bagian depannya. Kayak gini. Kalau udah begini, ini baru jadi proper bagasi menurut gua. Jadi kalau kalian misalnya beli Calya dan nggak butuh baris ketiga, mendingan baris ketiganya dicopot gitu ya. Ini jadi proper bagasi yang besar. Kalian pengen taruh koper large di sini pun 2 berdiri aja muat karena memang ruangannya cukup besar sekaligus. Kalian tetap dapat karpet di sini dan memang di bawahnya dia nggak ada apa-apa lagi karena kan ban serep dia ditaruh di kolong gitu ya, seperti itu. Dan di bagasinya itu tidak ada amenities apa-apa. Jadi tidak ada 12 volt socket, tidak ada lampu bahkan gitu ya. Jadi masih sangat basic banget. Tapi yang gue suka at least dia tidak ada load lip sama sekali. Jadi kalau kalian pengen taruh barang di sini terus kalian pengen keluarin, tinggal kalian tarik aja keluar sini, nggak perlu diangkat karena dia ini ya benar-benar sangat rata sekali. Jadi memudahkan buat kalian yang pakai mobil ini contohnya untuk usaha, buat bawa galon, bawa LPG, itu jadi memudahkan. Dan naikinnya pun dia nggak yang terlalu tinggi gitu ya, karena kan bodinya lumayan rendah seperti station wagon. Ya, jadi soal praktikalitas, memang ini mobil masih tergolong cukup cengli. Walaupun dia tetap best value sebagai 7-seater termurah Toyota, namun karena ubahnya sangat minim pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota New Calya Facelift. Headliner warna hitam emang harus gua akui dia terlihat lebih keren, bikin mobil terasa lebih premium dan lebih sporty gitu ya. Tapi ada satu drawback besar yang dihasilkan dari headliner warna hitam, yaitu interior mobil
jadi terkesan lebih sempit. Iya, kalau kalian lihat nih dari bagian sini, ini tuh terasa lebih dingy gitu ya, lebih sempit gitu, dan atap pun terkesan lebih rendah dibandingkan aslinya. Ya memang headliner hitam efeknya bikin claustrophobic kayak gitu, apalagi kalau kalian duduk di baris ketiga, kesannya tuh kayak semua tuh serba deket gitu ya. Jadi well, iya ada sisi positifnya dan annoyingnya ya seperti itu. Dia terkesan lebih sempit dibanding yang pre-facelift. Sebenarnya gue udah cukup menghargai Toyota pengen ngasih 3-point seatbelt untuk penumpang tengah baris kedua si Calya ini. Tapi dari awal pertama kali keluar, seatbelt ini sebenarnya tuh kayak agak annoying gitu. Kenapa? Karena pertama itu posisinya tuh kayak agak terlalu minggir. Jadi kalau kalian duduk ini tuh kayak nggak nyaman banget di leher kalian karena dia terlalu tinggi gitu ya. Termasuk kalau kalian ke bagian duduk di belakang sebelah kanan, kalau ada orang pakai seatbelt, ini akan langsung melintang ke sebelah sini dan point of view ke depan kalian itu akan seperti ini. Iya. Walaupun ubahan di bagian grillnya ini gue cukup suka karena desainnya kekinian dan dia sudah lebih niat dibandingkan saudaranya itu Sigra, tapi ada satu hal yang disayangkan. Ubahannya hanya meliputi grill bagian tengah sini aja. Iya, di bagian airdam bawah sini bisa kalian lihat masih berdesain dua garis yang merupakan desain yang sama seperti yang lama. Jadi antara grill atas dengan grill bawah itu nggak nyambung desainnya, iya gitu ya. Jadi bawahnya garis tapi atasnya honeycomb kayak gini. Namun tenang, karena sebagai salah satu 7-seater termurah di Indonesia yang kini udah diupdate, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kamu temukan di Toyota New Calya Facelift. Walaupun unit review Calya terbaru kita kali ini berwarna hitam yang agak sedikit nge-masking ubahannya, jadi kita agak kurang suka, tapi Calya terbaru ini punya satu pilihan warna baru yang pastinya kita suka banget, yang mereka sebut Dark Red Mica Metallic. Iya, warna merah yang lebih agak sedikit tua, agak sedikit scarlet maroonish gitu, yang menggantikan warna merah Calya yang lama yang menurut kita agak kurang gitu ya. Dan kalian tahu kenapa artinya? Merah itu racing. Banyak owner Calya Sigra yang tidak menyadari bahwa di bagian passenger depan sini itu ada sebuah fitur yang mirip banget kayak mobil-mobil K-Car JDM, yaitu adanya hook. Iya, di bagian bawah sini gitu ya. Dan kalau dilihat, ini maksimal tuh bisa 3 kilo. Jadi kalian bisa gantungin tas atau belanjaan di hook kecil di sebelah sini gitu. Ini tuh fitur yang kayak gue bilang, terasa JDM banget. Dan hal interesting yang terakhir adalah si Calya ini kan tidak punya varian khusus seperti contohnya Agya yang punya tipe GR Sport gitu ya. Calya kan paling atas yang tipe G aja. Tapi kalau kalian pengen aksesoris asli genuine dari Toyota, mereka punya paket aksesoris khusus untuk Calya yang mereka sebut sebagai Calya TCO atau Toyota Customization Options. Kalau kalian beli paket TCO, kalian dapat cargo net yang diinstal di bagian belakang sini. Di bagian kaca sini itu ada list chrome juga. Di bagian atas sini tentunya pasti kalian akan dapat talang air yang sangat bagus. Kemudian ada side body molding di bagian samping sini supaya sampingnya nggak terkesan terlalu polos. Di bagian tengah situ itu bakal ada tambahan console box supaya jadi bagian tengahnya itu nggak kosong. Dan console boxnya itu pun lumayan juga praktikalitas karena ada 2 buah cup holder, kemudian ada coin slot dan ada open storage juga. Jadi lumayan oke. Dan konon katanya bahkan ada aksesoris tambahan berupa air purifier. Untuk zaman kompat-kopit zaman sekarang itu penting sekali. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression kita mengenai si Toyota New Calya facelift kedua tahun 2022. Menurut kita, memang walaupun improvementnya itu menurut gua pribadi itu nggak bisa digolongkan sebagai facelift, lebih ke arah minor change aja, tapi at least tetap ada yang diubah mulai dari eksterior sampai interior, sehingga membuat Calya tampil sedikit lebih fresh di tengah persaingan zaman sekarang, di mana LMPV itu menjadi semakin dan semakin mahal aja. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Andi dari Plaza Toyota Green Garden yang udah izinin kita untuk mulasi Calya facelift kedua ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan tanya-tanya, test drive, cek stok atau pengen SPK pun boleh. Kontak aja Mas Andi di sebelah sini Instagramnya, atau langsung ke CP ini di bawah sini. Mau WA, mau call pun bisa. Bikin langsung janjian ke Toyota Plaza Toyota Green Garden kayak gitu. Nah, kayak yang gue bilang, harganya pun masih cukup oke. Di tipe terbawahnya, ini kan Calya itu tipenya ada 2 ya, ada E dan ada G. Nah, untuk yang E standar, yang paling base spec itu ada di kisaran 158 juta rupiah. Sedangkan untuk yang versi paling atas seperti ini, yang G automatic, itu ada di 181 jutaan rupiah, dan itu semua pun belum diskon. Mau tanya diskon, langsung aja kontak ke Mas Andi di bagian sebelah sininya, kayak gitu. So, thank you banget Mas Andi, dan tentunya thank you banget juga ke Asuransi Raksa
yang senantiasa menjaga keamanan mobil kita di jalan-jalan ibu kota yang selama ini semakin lama semakin ruwah aja gitu kan. Apalagi kalau kalian punya mobil baru seperti kalian ini kan sayang kalau baru keluar dealer kenapa-napa gitu kan. Gua sendiri juga udah mempercayakan mobil gua di Raksa dan selama ini pelayanannya pun sangat memuaskan. Cek Instagram Raksa sebelah sini atau langsung kontak hotline-nya di bagian bawah sini. Pakai juga kode promo dari kita yaitu ROLLNUTS alias Raksa Online Laknat supaya kalian dapat benefit yang pasti kalian gak mau ketinggalan. Oke, so thank you banget Raksa, dan yang terakhir tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengar kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga Instagram kami untuk di sebelah sini @laknats_j untuk info otomotif terkini dan mobil yang kita review seperti ini tentunya. Oke, sekian aja untuk sesi Toyota New Calya facelift kedua tahun 2022. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and gas.